The Secret, Rahasia versi Bahasa Indonesia, File 3 of 4. By Rhonda Byrne, transcribed by Chasloft. Note, e-book ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang membutuhkannya. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya walau saya bekerja sendirian. Dan saya meminta maaf bila seandainya ada kesalahan pengetikan. E-book ini terbagi menjadi 4 file yang berbeda. Selamat menikmati. Rahasia uang. Apapun yang dapat dipikir akal, akan dapat dicapai. W. Clement Stone, 1902-2002. Jack Canfield. Bagi saya, rahasia ini sungguh mengubah hidup saya karena saya dibesarkan bersama seorang ayah yang sangat negatif, yang berpikir bahwa orang kaya adalah orang yang memiskinkan setiap orang lain, dan bahwa setiap orang yang mempunyai uang pastilah telah menipu seseorang lainnya. Jadi, saya dibesarkan dengan banyak kepercayaan tentang uang. Jika Anda memiliki uang, uang akan membuat Anda menjadi orang yang buruk. Hanya orang jahat yang mempunyai uang, dan uang tidak tumbuh di pohon. Kamu pikir saya ini siapa? Rockefeller itu adalah salah satu kalimat favoritnya. Jadi, saya tumbuh menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini sulit. Baru ketika saya bertemu Clement Stone lah saya mulai mengubah hidup saya. Ketika saya masih bekerja dengan Stone, ia berkata, saya ingin kamu menetapkan sebuah tujuan yang sangat besar yang jika tercapai akan membuat kamu takjub, dan kamu akan tahu bahwa itu hanya disebabkan oleh apa yang telah saya ajarkan padamu bahwa kamu akan bisa mencapai tujuan ini. Pada saat itu saya berpenghasilan sekitar $8.000 setahun, jadi saya berkata, saya ingin berpenghasilan $100.000 setahun. Saya tidak tahu bagaimana saya dapat melakukannya. Saya tidak melihat adanya strategi atau kemungkinan, saya hanya berkata, saya akan mengumumkannya, saya akan mempercayainya, saya akan bersikap seakan-akan ini memang benar, lalu melepaskannya, jadi, saya melakukannya. Satu hal yang ia ajarkan pada saya adalah setiap hari memejamkan mata dan memvisualkan seakan-akan tujuan itu sudah tercapai. Saya sungguh-sungguh membuat cek $100.000 dan memasangnya di langit-langit. Jadi, begitu bangun pagi, saya memandang ke atas dan melihatnya, dan itu akan mengingatkan saya pada niat saya. Kemudian saya memejamkan mata dan memvisualkan memiliki gaya hidup orang yang berpenghasilan $100.000 setahun. Yang menarik, tidak ada peristiwa besar yang terjadi selama sekitar 30 hari. Saya tidak mendapatkan ide-ide cemerlang, tidak ada juga orang yang menawarkan lebih banyak uang kepada saya. Sekitar 4 minggu sesudahnya, saya mendapat ide bernilai $100.000. Ide itu muncul tiba-tiba dalam benak saya. Saya telah menulis sebuah buku, dan saya berkata, jika saya dapat menjual 400.000 buku dengan harga 25 sen per buku, itu akan menjadi $100.000. Buku-buku itu sudah ada di sana, tetapi saya tidak pernah berpikir seperti ini. Salah satu hal dari rahasia adalah ketika Anda memiliki ilham, Anda harus mempercayainya dan menindaklanjutinya. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menjual 400.000 buku. Kemudian saya melihat koran National Enquirer di pasar swalayan. Saya telah melihatnya jutaan kali, dan koran itu hanya ada di latar belakang benak saya. Tiba-tiba koran itu melompat ke latar depan. Saya berpikir, jika pembaca mengetahui tentang buku saya, pasti 400.000 orang akan membelinya. Sekitar 6 minggu kemudian, saya berbicara di Hunter College di New York kepada 600 guru, lalu seorang perempuan mendekati saya dan berkata, itu tadi pidato yang bagus. Saya ingin mewawancarai Anda. Ini kartu nama saya. Ternyata ia adalah penulis lepas yang menjual ceritanya ke National Enquirer. Tema dari The Twilight Zone muncul di kepala saya. Wah, ini sungguh-sungguh ampuh. Artikel itu muncul dan penjualan buku kami mulai mencuat.
Yang ingin saya kemukakan di sini adalah saya telah menarik semua peristiwa ini ke dalam hidup saya, termasuk orang ini. Untuk menyingkat cerita, saya tidak menghasilkan $100.000 pada tahun itu. Kami menghasilkan $92.327. Tetapi apakah Anda pikir kami menjadi sedih dan berkata, ini tidak mempan? Tidak. Kami berkata, ini menakjubkan. Jadi, istri saya berkata, jika ampuh untuk 100.000, menurutmu juga akan ampuh untuk 1 juta, dan saya berkata, saya tidak tahu, saya kira bisa. Mari kita coba. Penerbit saya menulis sebuah cek royalti untuk buku pertama Chicken Soup for the Soul kami. Dan ia menggambar sebuah wajah tersenyum pada tanda tangannya karena itu adalah cek $1 juta pertama yang pernah ia tulis. Jadi, saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahwa saya ingin mengujinya. Apakah rahasia ini sungguh ampuh? Kami mengujinya. Ternyata sungguh-sungguh ampuh, dan sekarang setiap hari saya menjalani hidup dengan rahasia ini. Pengetahuan tentang rahasia dan penggunaan hukum tarik-menarik secara sengaja dapat diterapkan pada setiap hal dalam hidup Anda. Prosesnya sama untuk segala sesuatu yang ingin Anda ciptakan, begitu pula dalam soal uang. Untuk menarik uang, Anda harus berfokus pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda jika Anda berpikir dan merasa tidak mempunyai cukup uang, karena itu berarti Anda memikirkan pikiran-pikiran bahwa Anda tidak punya cukup uang. Bila Anda berfokus pada ketidakcukupan uang, Anda akan menciptakan lebih banyak situasi ketika Anda tidak mempunyai cukup uang. Untuk mendatangkannya kepada Anda harus berfokus pada kelimpahan uang. Anda harus memancarkan sinyal baru dengan pikiran Anda, dan pikiran itu harus merupakan pikiran ketika Anda memiliki uang lebih dari cukup. Anda perlu menggunakan imajinasi dan berpura-pura Anda sudah memiliki uang yang Anda inginkan. Dan kegiatan ini sungguh menyenangkan. Ketika Anda berpura-pura dan bermain menjadi orang kaya, Anda akan melihat bahwa perasaan Anda terhadap uang segera membaik. Dan ketika Anda merasa lebih baik tentang uang, uang akan mulai mengalir ke dalam hidup Anda. Kisah Jack mengilami tim The Secret untuk menciptakan sebuah cek kosong yang dapat diambil melalui situs web The Secret, www.thesecret.tv. Cek kosong ini untuk Anda dari Bank Semesta. Anda dapat mengisinya dengan nama Anda, jumlahnya, serta rincian lain, dan menempatkannya pada tempat menonjol yang dapat Anda lihat setiap hari. Ketika Anda memandang cek ini, rasakan perasaan-perasaan memiliki uang itu pada saat ini. Bayangkan Anda menggunakan uang itu, benda-benda yang akan Anda beli serta hal-hal yang akan Anda lakukan. Rasakan betapa menyenangkannya semua itu. Ketahuilah semua itu sudah menjadi milik Anda karena ketika Anda meminta, semua sudah mewujud. Kami telah menerima ratusan kisah dari orang-orang yang telah mendatangkan sejumlah besar uang dengan menggunakan cek rahasia. Ini adalah permainan yang sangat menyenangkan. Menarik kelimpahan. Satu-satunya sebab seseorang tidak mempunyai cukup uang adalah karena ia menghambat uang datang kepadanya dengan pikiran-pikirannya. Setiap pikiran, perasaan, atau emosi negatif akan menghambat kebaikan datang pada Anda, termasuk uang. Bukan semesta yang menahan uang untuk Anda karena semua uang yang Anda butuhkan saat ini juga sudah hadir di dalam ketidakkasatmataan. Jika Anda tidak mempunyai cukup uang, ini disebabkan karena Anda menghentikan aliran uang kepada Anda, dan Anda melakukan ini dengan pikiran-pikiran Anda. Anda harus membalik keseimbangan pikiran kekurangan uang ke pikiran kelimpahan uang. Pikirkan lebih banyak pikiran-pikiran berkelimpahan daripada kekurangan, Anda akan membalikan keseimbangan ini. Ketika Anda membutuhkan uang, ini adalah perasaan yang ada di dalam diri Anda, jadi tentu saja hukum tarik-menarik akan terus menarik keadaan membutuhkan uang.
Saya dapat berbicara dari pengalaman saya sendiri karena tepat sebelum saya menemukan rahasia, akuntan saya mengatakan bahwa perusahaan saya merugi besar pada tahun itu, dan dalam 3 bulan perusahaan akan bangkrut. Setelah kerja keras selama 10 tahun, perusahaan saya akan menghilang. Dan ketika saya membutuhkan lebih banyak uang untuk menyelamatkan perusahaan, segalanya malah semakin memburuk. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Kemudian saya menemukan rahasia, dan segala sesuatu dalam hidup saya, termasuk keadaan perusahaan saya, berubah total karena saya mengubah cara pikir saya. Ketika akuntan saya terus meributkan angka-angka dan berfokus padanya, saya berusaha berfokus pada kelimpahan dan kemulusan segalanya. Saya tahu dengan setiap serat keberadaan saya, semesta akan menyediakan, dan semesta memang menyediakan. Semesta menyediakan melalui cara-cara yang tidak bisa saya bayangkan. Kadang saya ragu, tetapi ketika keraguan muncul, saya segera mengalihkan pikiran ke hasil akhir yang saya inginkan. Saya bersyukur untuknya, saya merasakan kegembiraannya, dan saya percaya. Saya ingin mengajak Anda memasuki rahasia dari rahasia. Jalan pintas ke segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup adalah menjadi dan merasa bahagia sekarang juga. Ini adalah jalan tercepat untuk mendatangkan uang dan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup. Fokuskan pada pemancaran perasaan gembira dan bahagia ke semesta. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menarik semua hal yang mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan, yang bukan saja termasuk kelimpahan uang, tetapi segala sesuatu yang lain yang Anda inginkan. Anda harus memancarkan sinyal-sinyal untuk mendatangkan kembali apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memancarkan perasaan-perasaan bahagia, perasaan itu akan dikirim kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar dan pengalaman-pengalaman hidup Anda. Hukum tarik-menarik memantulkan kembali pikiran dan perasaan terdalam Anda sebagai kehidupan Anda. Fokus pada kemakmuran. Dr. Joe Vital. Saya dapat membayangkan apa yang dipikir oleh banyak orang, bagaimana saya dapat menarik lebih banyak uang ke dalam hidup saya, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kemakmuran, bagaimana saya bisa, padahal saya mencintai pekerjaan saya, menghadapi tagihan kartu kredit, dan menyadari bahwa ada batas dari uang yang bisa masuk karena uang ini datang melalui pekerjaan saya. Bagaimana saya bisa mendatangkan lebih banyak niatkan? Ini kembali ke salah satu hal yang telah kita bicarakan di seluruh buku ini. Tugas Anda adalah menyatakan apa yang ingin Anda miliki dari katalog semesta. Jika salah satunya adalah uang, katakan seberapa banyak uang yang ingin Anda miliki. Saya ingin mempunyai $25.000, penghasilan yang tak terduga, dalam 30 hari mendatang, atau apapun. Hal ini harus bisa dipercaya oleh Anda. Jika di masa lalu Anda telah memelihara pikiran bahwa satu-satunya cara uang bisa datang pada Anda adalah melalui pekerjaan Anda, segera lepaskan pikiran itu. Dapatkah Anda mengerti bahwa ketika Anda melanjutkan berpikir seperti itu, pastilah hal itu yang akan Anda alami. Pikiran-pikiran seperti itu tidak bermanfaat bagi Anda. Sekarang Anda mulai memahami bahwa terdapat kelimpahan bagi Anda, dan bukanlah tugas Anda untuk memikirkan bagaimana caranya uang akan datang pada Anda. Tugas Anda adalah meminta, percaya bahwa Anda menerima, dan merasa bahagia sekarang juga. Serahkan rincian cara mendatangkannya kepada semesta. Bab Proctor. Kebanyakan orang mempunyai tujuan untuk bebas dari utang. Ini akan menempatkan Anda dalam utang untuk selamanya. Apapun yang Anda pikirkan, Anda akan menariknya. Mungkin Anda berkata, tetapi ini soal bebas dari utang, saya tidak peduli apakah itu keluar dari atau masuk ke utang, Anda tetap menarik utang. Aturlah program pembayaran utang secara otomatis, kemudian berfokuslah pada kemakmuran. Ketika Anda mempunyai banyak tagihan dan Anda tidak tahu bagaimana melunasinya,
Anda tidak boleh berfokus pada tagihan itu karena Anda hanya akan mendatangkan lebih banyak tagihan. Anda harus menemukan cara yang cocok bagi Atna untuk berfokus pada kemakmuran, terlepas dari tagihan yang ada di sekitar Anda. Anda harus menemukan cara untuk merasa baik, sehingga Anda dapat mendatangkan kebaikan pada Anda. James Ree, orang sering berkata pada saya ingin melipat gandakan penghasilan saya tahun depan, tetapi ketika Anda memperhatikan tindakan mereka, mereka tidak melakukan hal-hal yang akan membuatnya terwujud. Mereka melakukan yang sebaliknya, mereka berkata, saya tidak akan mampu membayarnya, tebak apa yang terjadi? Permintaanmu adalah tugasku. Jika kata-kata saya tidak mampu telanjur meluncur dari bibir Anda, kekuatan Anda untuk mengubahnya adalah sekarang juga. Ubahlah dengan saya mampu mendapatkannya. Saya bisa membelinya, katakan dengan berulang-ulang, seperti burung kakak tua. Selama 30 hari berikutnya, niatkan bahwa Anda akan melihat segala yang Anda inginkan dan berkata kepada diri sendiri, saya mampu mendapatkannya. Saya bisa membelinya. Ketika Anda melihat mobil impian Anda lewat, katakan, saya mampu mendapatkannya. Ketika Anda melihat pakaian yang Anda sukai, ketika Anda memikirkan liburan besar, katakan saya mampu mendapatkannya. Ketika Anda melakukannya, Anda mulai memindahkan diri, dan mulai merasa lebih baik tentang uang. Anda akan mulai meyakinkan diri bahwa Anda mampu mendapatkan hal-hal tersebut, dan ketika Anda melakukannya, gambar-gambar hidup Anda akan berubah. Lisa Nichols. Ketika Anda berfokus pada kekurangan dan apa yang tidak Anda miliki, meributkannya dengan keluarga, membahasnya dengan teman-teman, mengatakan kepada anak-anak bahwa Anda serba tidak cukup, kita tidak punya cukup uang untuk itu, kita tidak mampu membelinya, Anda tidak akan pernah mampu membelinya karena Anda mulai menarik lebih banyak kekurangan. Jika Anda menginginkan kelimpahan, jika Anda menginginkan kemakmuran, berfokuslah pada kelimpahan. Berfokuslah pada kemakmuran. Bahan spiritual sumber kekayaan yang kasat mata datang tidaklah pernah habis. Bahan itu ada bersama Anda sepanjang waktu dan merespons kepercayaan Anda kepadanya dan tuntutan Anda kepadanya. Charles Fillmore, 1854-1948. Sekarang Anda sudah mengenal rahasia. Ketika Anda melihat orang-orang yang kaya, Anda tahu bahwa pikiran utama mereka adalah pada kekayaan, bukan pada kekurangan, dan mereka telah menarik kekayaan ke dirinya, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak. Mereka berfokus pada pikiran-pikiran kekayaan dan semesta menggerakkan orang-orang, situasi, dan peristiwa untuk mengirim kekayaan pada mereka. Kekayaan dapat mereka miliki, Anda juga bisa. Perbedaan antara Anda dan mereka adalah bahwa mereka memikirkan pikiran-pikiran yang mendatangkan kekayaan pada mereka. Sedangkan kekayaan Anda sedang menunggu Anda di tempat yang tidak kasat mata, dan untuk mengasat matakannya, pikirkanlah kekayaan. David Schirmer. Ketika pertama kali saya mengerti rahasia, setiap hari saya mendapatkan setumpuk tagihan melalui pos. Saya pikir, bagaimana saya dapat mengubah situasi ini? Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda fokuskan, jadi saya mengeluarkan laporan bank, menghapus nilai saldonya, dan menuliskan nilai baru. Saya menuliskan nilai yang saya inginkan. Jadi, saya berpikir, bagaimana jika saya memvisualkan cek-cek yang datang melalui pos lalu saya memvisualkan setumpuk cek datang melalui pos. Dalam 1 bulan, segalanya mulai berubah. Sungguh menakjubkan. Sekarang ini saya hanya mendapatkan cek melalui pos. Saya memang mendapat beberapa tagihan, tetapi saya mendapat lebih banyak cek daripada tagihan. Sejak film The Secret diluncurkan, kami telah menerima ratusan surat dari orang-orang yang mengatakan bahwa setelah menonton film itu mereka telah menerima cek yang tak terduga melalui pos. Dan itu terjadi karena mereka memberi fokus dan perhatian pada kisah David, mereka mendatangkan cek ke diri mereka.
Sebuah permainan yang saya ciptakan telah membantu saya memindahkan perasaan-perasaan saya tentang tumpukan tagihan, yaitu berpura-pura bahwa tagihan itu sebenarnya adalah cek. Semakin banyak uang untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya memungut setiap tagihan, membayangkannya sebagai cek, lalu dalam benak, saya menambah angka 0 di belakangnya agar nilainya lebih banyak lagi. Saya mengambil buku catatan, kemudian menuliskan jumlah tagihan dengan tambahan angka 0 di belakangnya. Di sisi setiap jumlah, saya menulis kata terima kasih, dan merasakan perasaan syukur karena menerimanya, sampai air mata saya berlinang. Kemudian saya mengambil setiap tagihan, yang tampak sangat kecil dibandingkan apa yang sudah saya terima, dan membayarnya dengan rasa syukur. Saya tidak pernah membuka tagihan sampai saya merasa bahwa tagihan itu adalah cek. Jika saya membuka tagihan sebelum meyakinkan diri bahwa itu adalah cek, perut saya akan mual ketika saya membukanya. Saya tahu bahwa emosi mual di perut itu akan mendatangkan lebih banyak tagihan. Saya tahu saya harus menghapus perasaan itu, dan menggantikannya dengan perasaan gembira agar saya dapat mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup. Di hadapan tumpukan tagihan, permainan ini mempan bagi saya dan telah mengubah hidup saya. Ada banyak permainan yang dapat Anda ciptakan, dan Anda akan tahu mana yang paling cocok untuk Anda melalui perasaan yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Ketika Anda bermain pura-pura, hasilnya akan lebih cepat. Laura Langemeyer, ahli strategi keuangan, pembicara, dan pembimbing pribadi serta perusahaan. Saya dibesarkan dalam keyakinan, kamu harus bekerja keras untuk uang, jadi, saya menggantikannya dengan, uang datang dengan mudah dan sering. Pada permulaannya ini terasa seperti kebohongan, bukan? Ada bagian dari otak yang akan berkata, oh, kamu pembohong, mendapatkan uang memang sulit, jadi, Anda perlu mengenali pergulatan kecil di benak Anda yang berlangsung untuk beberapa lama. Jika Anda mempunyai pikiran, saya harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan uang, segeralah lepaskan. Dengan berpikir seperti itu, Atna memancarkan frekuensi pikiran itu, dan pikiran itu menjadi gambar-gambar dari pengalaman hidup Anda. Ambillah nasihat Laura Langemeyer dan gantikan pikiran itu dengan, uang datang dengan mudah dan sering. David Schirmer. Dalam hal menciptakan kekayaan, kekayaan adalah sebuah kerangka pikir. Semuanya adalah tentang bagaimana Anda berpikir. Laura Langemeyer. Saya berani mengatakan bahwa 80% dari pembimbingan yang saya lakukan kepada orang-orang adalah tentang psikologi dan cara berpikir mereka. Saya tahu ketika orang berkata, oh, Atna bisa melakukannya, saya tidak bisa, sebenarnya mereka mempunyai kemampuan untuk mengubah perhubungan dan perbincangan mereka tentang uang. Kabar gembiranya adalah pada saat Anda memutuskan apa yang Anda ketahui lebih penting daripada ajaran keyakinan Anda telah memindahkan roda gigi dalam pencarian kelimpahan. Sukses datang dari dalam, bukan dari luar. Ralph Waldo Emerson, 1883-1882. Untuk menarik lebih banyak uang, Anda harus bisa merasa baik tentang uang. Bisa dipahami ketika orang tidak mempunyai cukup uang, mereka tidak merasa baik tentang uang karena mereka tidak mempunyai cukup uang. Tetapi, perasaan negatif tentang uang itu menghentikan lebih banyak uang datang kepada Anda. Anda harus bisa menghentikan siklus ini, dan Adna menghentikannya dengan mulai merasa baik tentang uang, dan bersyukur untuk apa yang sudah Adna miliki. Mulailah berkata dan merasakan, saya memiliki lebih dari cukup, ada kelimpahan uang, dan uang sedang menuju ke saya adalah magnet uang, saya suka uang, dan uang menyukai saya menerima uang setiap hari, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memberi uang untuk mendapatkan uang. Memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda karena ketika Anda memberi, Anda berkata, saya punya banyak,
Tidak akan mengherankan bagi Anda untuk mengetahui bahwa orang-orang terkaya di dunia adalah dermawan terbesar. Mereka memberikan sejumlah besar uang, dan ketika mereka memberi, menurut hukum tarik-menarik, semesta akan membuka dan mengalirkan sejumlah besar uang kembali ke mereka, dalam jumlah berlipat ganda. Jika Anda berpikir, saya tidak punya cukup uang untuk diberikan, itulah yang terjadi. Sekarang Anda tahu mengapa Anda tidak punya cukup uang. Ketika Anda berpikir bahwa Anda tidak punya cukup uang untuk diberikan, mulailah memberi. Ketika Anda menunjukkan iman dalam tindakan memberi, hukum tarik-menarik harus memberi lebih banyak pada Anda untuk diberikan. Ada perbedaan besar antara memberi dan berkorban. Memberi dari hati yang berlimpah akan terasa baik. Berkorban tidak terasa enak. Jangan membaurkan kedua hal ini, keduanya saling berlawanan. Yang satu memancarkan sinyal kekurangan dan yang lain memancarkan sinyal lebih dari cukup. Yang satu terasa enak, yang lain terasa tidak enak. Pada akhirnya berkorban akan menjurus ke dendam. Memberi dari hati yang penuh adalah hal yang paling nikmat yang bisa Anda lakukan. Hukum tarik-menarik akan menangkap sinyal itu, dan mengalirkan lebih banyak kenikmatan ke dalam hidup Anda. Anda dapat merasakan perbedaannya. James Ray, saya menemukan banyak orang yang menghasilkan banyak uang, tetapi relasi mereka sangat buruk. Dan itu bukanlah kekayaan. Anda bisa mengejar uang dan menjadi kaya, tetapi itu tidak menjamin bahwa Anda akan menjadi kaya. Saya bukan mengatakan bahwa uang bukan bagian dari kekayaan, tentu saja uang adalah bagian darinya. Tetapi hanya sebagian darinya. Kemudian saya bertemu banyak orang spiritual, tetapi mereka selalu sakit dan bangkrut. Itu juga bukan kekayaan. Hidup itu seharusnya berkelimpahan, dalam semua bidang kehidupan. Bila Anda dibesarkan dengan kepercayaan bahwa kekayaan tidak spiritual, saya menganjurkan Anda membaca buku The Millionaires of the Bible Series tulisan Catherine Ponder. Dalam buku berseri yang bagus ini Anda akan menemukan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Yesus bukan saja guru yang makmur, tetapi juga jutawan, dengan gaya hidup yang lebih mewah daripada yang bisa dibayangkan jutawan yang hidup di masa kini. Anda adalah pewaris kerajaan. Kemakmuran adalah hak lahir Anda, dan Anda memegang kunci menuju lebih banyak kelimpahan, dalam setiap bidang kehidupan Anda, dibandingkan yang bisa Anda bayangkan. Anda berhak mendapatkan semua kebaikan yang Anda inginkan, dan semesta akan memberi setiap kebaikan yang Anda inginkan, tetapi Anda harus mengundangnya ke dalam hidup Anda. Sekarang Anda mengenal rahasia. Anda mempunyai kunci. Kuncinya adalah pikiran dan perasaan Anda, dan Anda tetap memegang kunci ini sepanjang hidup Anda. Marci Simov. Banyak orang di budaya Barat berusaha keras untuk berhasil. Mereka menginginkan rumah besar, usaha sukses, dan segala hal. Tetapi, penelitian kami menemukan bahwa memiliki segala hal tidak menjamin apa yang sungguh-sungguh kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Jadi, kita mengejar segala hal dengan mengira bahwa segala hal itu akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi ini justru terbalik. Anda perlu terlebih dulu mencari kegembiraan di dalam diri, damai di dalam diri, visi di dalam diri, maka segala sesuatunya pun akan muncul. Segala sesuatu yang Anda inginkan adalah pekerjaan di dalam diri. Dunia luar adalah dunia akibat, hanyalah akibat dari pikiran. Tetapkan pikiran dan frekuensi kebahagiaan. Pancarkan perasaan kebahagiaan Anda akan mengalami surga di dunia. Ringkasan rahasia. Untuk menarik uang, berfokuslah pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda jika Anda berfokus pada kekurangan uang. Akan sangat membantu bila Anda menggunakan imajinasi dan berpura-pura Anda sudah memiliki uang yang Anda butuhkan. Lakukan permainan seakan-akan Anda sudah memiliki kekayaan itu, dan Anda akan merasa lebih baik tentang uang. Ketika Anda merasa lebih baik tentang uang, lebih banyak uang akan mengalir ke dalam hidup Anda. Merasa bahagia di saat kini adalah cara
tercepat untuk mendatangkan uang ke dalam hidup Anda. Niatkan untuk memandangi segala sesuatu yang Anda sukai dan katakan pada diri sendiri, saya mampu mendapatkannya. Saya mampu membelinya. Anda akan mengubah pikiran Anda dan mulai merasa lebih baik tentang uang. Memberikan uang akan mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Ketika Anda bermurah hati dengan uang, dan merasa senang untuk berbagi dengan orang lain, sebenarnya Anda berkata, saya punya banyak uang. Visualkan datangnya cek melalui pos. Ubahlah keseimbangan pikiran ke arah kekayaan. Pikirkan kekayaan. Rahasia relasi. Mary Diamond. Konsultan Feng Shui, guru, dan pembicara. Rahasia ini berarti bahwa kita adalah pencipta semesta kita, dan setiap keinginan yang ingin kita ciptakan akan mewujud dalam hidup kita. Oleh karenanya, keinginan, pikiran, dan perasaan kita sangat penting karena akan mewujud. Suatu hari saya memasuki rumah seorang direktur seni, seorang produser film terkenal. Di setiap sudut ia memasang gambar yang indah dari seorang perempuan telanjang yang terbungkus kain. Ia agak berpaling seolah-olah berkata, saya tidak melihatmu. Saya berkata kepada direktur itu, saya kira Anda mengalami masalah dalam relasi romantis Anda, dan ia berkata, apa Anda peramal? Tidak, tapi lihatlah. Perempuan yang sama itu ada di 7 tempat, ia berkata, tetapi saya menyukai jenis lukisan seperti itu. Saya melukisnya sendiri, saya berkata, itu lebih buruk lagi karena Anda memasukkan semua ciptaan dan kreativitas Anda ke dalamnya. Ia seorang pria tampan yang dikelilingi aktris-aktris karena itulah pekerjaannya, tetapi ia tidak memiliki hubungan yang romantis. Saya bertanya padanya, apa yang Anda inginkan? Saya ingin berpacaran dengan 3 perempuan dalam seminggu, katanya. Baiklah, lukislah. Lukis diri Anda bersama 3 perempuan, dan gantung lukisan itu di setiap sudut ruang Anda. 6 bulan kemudian saya bertemu dia dan bertanya, bagaimana kehidupan cinta Anda? Hebat. Para perempuan menelepon saya, mereka ingin berpacaran dengan saya, karena itulah permintaan Anda, kata saya. Ia berkata, saya merasa sangat senang. Selama bertahun-tahun saya tidak punya pacar dan sekarang saya pacaran 3 kali seminggu. Mereka memperebutkan saya, baguslah, kata saya. Kemudian ia mengatakan kepada saya, sekarang saya menginginkan kestabilan. Saya ingin menikah, saya menginginkan romansa, saya berkata, baiklah, lukislah. Ia melukis sebuah relasi romantis yang indah. Setahun kemudian ia menikah, dan sangat bahagia. Ini disebabkan karena ia telah menyingkirkan permintaan lainnya. Ia telah berharap selama bertahun-tahun tanpa mewujud. Aras luar dari dirinya, yaitu rumahnya, selalu berlawanan dengan keinginan atau permintaannya. Jadi, jika Anda memahami pengetahuan ini, Anda bisa mulai menerapkannya. Kisah Mary Diamond tentang kliennya adalah sebuah contoh yang sempurna tentang bagaimana Feng Shui mencerminkan ajaran-ajaran rahasia. Kisah ini menggambarkan bagaimana pikiran kita mencipta dengan kuat ketika kita menerapkannya dalam tindakan. Setiap tindakan yang kita ambil harus didahului sebuah pikiran. Pikiran menciptakan kata-kata yang kita ucapkan, perasaan yang kita rasakan, dan tindakan-tindakan kita. Tindakan memiliki daya yang kuat karena tindakan disebabkan pikiran-pikiran. Kita bisa tidak menyadari apa pikiran-pikiran terdalam kita, tetapi kita dapat melihat apa yang telah kita pikirkan dengan melihat tindakan-tindakan yang telah kita ambil. Dalam kisah produser film di atas, pikiran-pikiran terdalamnya dicerminkan melalui tindakannya dan situasi sekelilingnya. Ia telah melukis banyak perempuan, tetapi semuanya berpaling menjauh darinya. Dapatkah Anda melihat pikiran terdalamnya? Meskipun kata-katanya mengatakan bahwa ia menginginkan relasi dengan perempuan, tetapi pikiran terdalamnya tidak mencerminkan hal ini melalui lukisan-lukisannya. Dengan sengaja ia memilih untuk mengubah tindakannya, ia dapat berfokus sepenuhnya pada apa yang ia inginkan. Dengan sebuah pengalihan yang sederhana,
Ia mampu melukis hidupnya dan memanggilnya ke eksistensi melalui hukum tarik-menarik. Ketika Anda ingin menarik sesuatu ke dalam hidup Anda, pastikan tindakan Anda tidak berlawanan dengan hasrat Anda. Salah satu contoh yang sangat bagus dari hal ini diberikan Mike Julie, salah seorang guru yang dimunculkan dalam film The Secret, dalam kursus audionya berjudul Lovering the Universe and Engaging the Magic. Ini adalah kisah seorang perempuan yang ingin menarik pasangan hidup sempurna ke dalam hidupnya. Ia sudah melakukan semua hal yang benar. Ia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang pria yang diinginkannya, membuat rincian dari semua kualitas pria itu, dan memvisualkannya. Tetapi, terlepas dari semua hal ini, tidak muncul tanda-tanda kehadiran pria itu. Kemudian suatu hari ketika ia pulang ke rumah dan memarkir mobilnya di tengah garasi, ia terkejut ketika menyadari tindakannya berlawanan dengan apa yang ia inginkan. Jika mobilnya berada di tengah garasi, tidak ada ruang untuk mobil pasangan idealnya. Tindakannya mengatakan kepada semesta bahwa ia tidak percaya bahwa ia sedang menerima apa yang ia minta. Jadi, ia segera membersihkan garasinya dan memarkir mobilnya di salah satu sisi, menyisakan ruang untuk mobil pasangan idealnya di sisi lain. Kemudian ia masuk ke kamar tidurnya dan membuka lemari, yang penuh dengan pakaian. Tidak ada ruang untuk pakaian pasangannya. Jadi, ia memindahkan beberapa pakaiannya untuk menyisakan ruang. Ia juga selalu tidur di tengah ranjang, jadi ia mulai tidur di sisi dan menyisakan ruang untuk pasangannya. Perempuan ini menceritakan kisahnya kepada Mike Julie pada suatu makan malam bersama, dan di sana, duduk di sebelahnya, adalah calon pasangan idealnya. Setelah melakukan semua tindakan ini dan bersikap seakan-akan ia sudah menerima pasangan idealnya, pasangan ideal itu datang ke dalam hidupnya dan sekarang mereka bahagia dalam pernikahan. Sebuah contoh sederhana lain dari bersikap seakan-akan adalah kisah adik saya, Glenda, manajer produksi film The Secret. Ia tinggal dan bekerja di Australia, dan ia ingin pindah ke Amerika Serikat dan bekerja bersama saya di kantor Amerika kami. Glenda mengenal rahasia dengan baik, jadi ia melakukan segala sesuatu yang benar untuk mendatangkan apa yang ia inginkan, tetapi berbulan-bulan berlalu dan ia masih berada di Australia. Glenda mengamati tindakan-tindakannya dan menyadari bahwa ia tidak bersikap seakan-akan ia sedang menerima apa yang ia minta. Jadi, ia mulai melakukan tindakan yang sesuai. Ia mengatur segala sesuatu dalam hidupnya untuk persiapan berangkat. Ia menghentikan semua keanggotaan klub, menyumbangkan benda-benda yang tidak akan dibutuhkannya, mengeluarkan koper dan mengemasnya. Dalam 4 minggu, Glenda sudah berada di Amerika Serikat, bekerja di kantor kami. Pikirkan apa yang telah Anda minta, dan pastikan tindakan-tindakan Anda mencerminkan apa yang ingin Anda terima, serta tidak berlawanan dengan apa yang telah Anda minta. Bersikaplah seakan-akan Anda sedang menerimanya. Lakukan persis seperti apa yang akan Anda lakukan jika Anda menerimanya hari ini, dan ambil tindakan-tindakan untuk mencerminkan harapan itu. Siapkan ruang untuk menerima hasrat Anda, dan ketika Anda melakukannya, Anda mengirimkan sinyal harapan yang kuat. Tugas Anda adalah diri Anda. Lisa Nichols. Dalam relasi, sangat penting untuk pertama-tama mengerti siapa yang memasuki relasi itu, dan bukan hanya pasangan Anda. Anda perlu mengerti diri Anda terlebih dulu. James Ray. Bagaimana Anda mengharapkan orang lain menikmati kebersamaan dengan Anda jika Anda sendiri tidak menikmati kebersamaan bersama diri Anda? Sekali lagi, hukum tarik-menarik atau rahasia akan mendatangkan hal itu ke dalam hidup Anda. Anda harus sungguh-sungguh jelas. Berikut ini adalah pertanyaan yang perlu Anda pertimbangkan, apakah Anda memperlakukan diri sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain? Ketika Anda tidak memperlakukan diri sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain, Anda tidak pernah dapat mengubah apapun. Tindakan-tindakan Anda adalah pikiran-pikiran yang sangat berdaya, jadi jika Anda tidak memperlakukan diri dengan cinta dan penghargaan,
Anda memancarkan sinyal yang mengatakan bahwa Anda tidak cukup penting, cukup pantas, atau cukup layak. Orang-orang lain hanyalah akibat. Pikiran Anda adalah penyebab. Anda harus mulai memperlakukan diri Anda dengan cinta dan hormat, dan pancarkan sinyal itu, serta masuklah ke dalam frekuensi tersebut. Maka hukum tarik-menarik akan menggerakkan seluruh semesta, dan hidup Anda akan dipenuhi orang-orang yang mencintai dan menghormati Anda. Banyak orang telah mengorbankan diri untuk orang lain, mengira ketika mengorbankan diri, mereka adalah orang yang baik. Salah. Mengorbankan diri hanya datang dari pikiran kekurangan karena tindakan ini mengatakan, tidak cukup banyak untuk setiap orang, jadi saya akan melepaskannya. Perasaan-perasaan ini tidak terasa enak dan akhirnya menjurus ke perasaan dendam. Ada kelimpahan bagi setiap orang dan adalah tanggung jawab setiap orang untuk mengundang hasrat mereka sendiri. Anda tidak dapat mengundang untuk orang lain karena Anda tidak bisa berpikir dan merasa untuk orang lain. Tugas Anda adalah diri Anda. Ketika Anda menjadikan perasaan enak atau baik sebagai prioritas, frekuensi yang indah itu akan memancar dan menyentuh setiap orang yang dekat dengan Anda. Dr. John Gray, Anda menjadi jalan keluar bagi Anda. Jangan menunjuk orang lain dan berkata, sekarang kamu berutang pada saya dan kamu harus memberi lebih banyak pada saya, sebaliknya, berilah lebih banyak kepada diri sendiri. Luangkan waktu untuk memberi kepada diri, dan mengisi diri sampai penuh, sampai Anda dapat memberi secara berkelimpahan. Untuk mendapatkan cinta, penuhilah diri Anda dengan cinta sampai Anda menjadi magnet. Charles Haanel. Banyak dari kita yang diajar untuk menempatkan diri paling akhir, dan akibatnya kita menarik perasaan-perasaan tidak layak dan tidak berhak. Ketika perasaan-perasaan seperti itu tinggal dalam diri, kita terus menarik lebih banyak situasi hidup yang membuat kita merasa tidak layak dan tidak cukup. Anda harus mengubah pemikiran seperti itu. Bagi beberapa orang, ide memberi begitu banyak cinta kepada diri sendiri nampak sangat dingin, keras, dan kejam. Tetapi perkara ini dapat dilihat dari sudut pandang lain ketika kita menemukan bahwa berusaha menjadi nomor satu, seperti yang diusulkan Seng Abadi, sebenarnya adalah berusaha menjadi nomor dua dan memang merupakan satu-satunya cara yang selalu bermanfaat bagi nomor dua. Perhenti C. Mulford. Kecuali bila Anda terlebih dulu mengisi diri, Anda tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada orang lain. Oleh karenanya, Anda wajib mengasuh diri terlebih dulu. Perhatikan kegembiraan Anda. Orang bertanggung jawab untuk kegembiraannya sendiri. Ketika Anda memberi perhatian kepada kegembiraan Anda dan melakukan apa yang membuat Anda merasa baik, Anda adalah kegembiraan bagi orang lain, dan Anda menjadi contoh yang baik bagi setiap anak dan setiap orang dalam hidup Anda. Ketika Anda merasakan kegembiraan, Anda bahkan tidak harus berpikir tentang memberi. Kegembiraan berlimpah dan mengalir dengan sendirinya. Lisa Nichols. Saya terlibat banyak relasi dan berharap pasangan saya menunjukkan kecantikan saya kepada saya karena saya tidak melihat kecantikan saya sendiri. Ketika tumbuh besar, pahlawan saya adalah Bionic Woman, Wonder Woman, dan Charlie Angels. Mereka memang cantik, tetapi tidak mirip dengan saya. Baru ketika saya jatuh cinta pada Lisa, saya jatuh cinta pada kulit coklat saya, bibir penuh saya, pinggul besar saya, rambut hitam kering saya, baru setelah itulah seluruh dunia bisa jatuh cinta dengan saya. Alasan Anda harus mencintai Anda adalah karena mustahil merasa baik jika Anda tidak mencintai Anda. Ketika Anda merasa buruk terhadap diri sendiri, Anda menghalangi semua cinta dan kebaikan yang disediakan semesta bagi Anda. Ketika Anda merasa buruk terhadap diri sendiri, rasanya seperti Anda mengisap hidup Anda keluar dari diri Anda. Semua kebaikan Anda, dalam setiap hal, termasuk kesehatan, kekayaan, dan cinta, berada pada frekuensi kegembiraan dan perasaan baik. Perasaan memiliki energi yang tak terbatas, dan perasaan sehat serta sejahtera yang menakjubkan,
semuanya berada di frekuensi perasaan yang baik. Ketika Anda merasa buruk terhadap diri Anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak orang, situasi, dan lingkungan yang akan terus membuat Anda merasa buruk terhadap diri Anda. Anda harus mengubah fokus dan mulai memikirkan semua hal yang indah dan bagus tentang Anda. Carilah hal-hal positif dari diri Anda. Ketika Anda berfokus pada hal-hal itu, hukum tarik-menarik akan menunjukkan lebih banyak hal yang hebat tentang Anda. Anda akan menarik apa yang Anda pikirkan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai dengan satu pikiran panjang tentang sesuatu yang baik tentang diri Anda, dan hukum tarik-menarik akan merespons dengan memberikan lebih banyak pikiran serupa kepada Anda. Carilah hal-hal yang baik tentang Anda. Carilah, maka engkau akan menemukan. Bab Proctor. Ada sesuatu yang luar biasa tentang Anda. Saya telah mempelajari diri saya selama 44 tahun. Kadang-kadang saya ingin mencium diri saya sendiri. Karena Anda harus bisa mencintai diri sendiri. Saya bukan bicara tentang membohongi diri. Saya berbicara tentang penghargaan yang sehat kepada diri sendiri. Dan ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda otomatis akan mencintai orang lain. Marcisimov. Dalam relasi, kita sering mengeluhkan orang lain. Misalnya, rekan kerja saya sangat malas, suami saya sangat menjengkelkan, anak-anak saya sangat sulit, kita selalu berfokus pada orang lain. Tetapi, agar relasi berjalan dengan baik, kita perlu berfokus pada apa yang kita hargai dari orang lain, bukan pada apa yang kita keluhkan. Ketika kita mengeluhkan hal-hal seperti itu, kita hanya akan mendapatkan lebih banyak hal seperti itu. Bahkan jika Anda mengalami saat sulit dalam relasi tidak berjalan dengan baik, Anda tidak saling cocok, seseorang menghalangi Anda masih dapat membalikan situasi itu. Ambillah secari kertas, dan untuk 30 hari mendatang, duduklah dan tuliskan semua hal yang Anda hargai tentang orang itu. Pikirkan semua alasan mengapa Anda mencintainya. Anda menghargai selera humornya, Anda menghargai sikap mendukungnya. Dan Anda akan menemukan hal-hal yang Anda pikirkan ketika Anda berfokus pada pengakuan dan penghargaan kekuatannya. Itulah pula yang akan Anda dapatkan dalam jumlah lebih banyak, dan masalah pun memudar. Lisa Nichols. Seringkali Anda memberi kesempatan kepada orang lain untuk menciptakan kebahagiaan Anda, dan seringkali mereka gagal menciptakannya sesuai dengan keinginan Anda. Mengapa? Karena hanya ada satu orang yang berkuasa atas kegembiraan dan kebahagiaan Anda, yaitu Anda sendiri. Jadi, bahkan orang tua, anak, atau pasangan Anda, mereka tidak memiliki kendali untuk menciptakan kebahagiaan Anda. Mereka sekadar memiliki kesempatan untuk berbagi dalam kebahagiaan Anda. Kegembiraan Anda terletak di dalam diri Anda. Semua kegembiraan Anda berada pada frekuensi cinta, frekuensi yang tertinggi dan terkuat. Anda tidak dapat menggenggam cinta di tangan. Anda hanya dapat merasakannya di hati. Kebahagiaan adalah suatu keadaan diri. Anda dapat melihat bukti cinta yang diungkapkan melalui orang, tetapi cinta adalah suatu perasaan, dan hanya Andalah yang dapat menyiarkan serta memancarkan perasaan cinta itu. Kemampuan Anda untuk membangun perasaan cinta tidaklah terbatas, dan ketika Anda dalam cinta, Anda berada dalam keselarasan yang utuh dan lengkap dengan semesta. Cintailah segala sesuatu yang bisa Anda cintai. Cintailah setiap orang yang bisa Anda cintai. Fokuskan hanya pada segala yang Anda cintai. Rasakan cinta, Anda akan mengalami cinta dan kegembiraan memantul kembali kepada Anda, berlipat ganda. Hukum tarik-menarik. Harus mengirim lebih banyak hal yang bisa Anda cintai kepada Anda. Ketika Anda memancarkan cinta, cinta akan muncul seakan-akan seluruh semesta melakukan segalanya bagi Anda, menggerakkan setiap hal yang menggembirakan Anda, dan menggerakkan setiap orang baik kepada Anda. Dan memang itulah yang selalu terjadi. Ringkasan rahasia. Ketika Anda ingin menarik sebuah relasi, pastikan pikiran, kata-kata,
tindakan, dan situasi lingkungan Anda tidak berlawanan dengan hasrat Anda. Tugas Anda adalah Anda. Kecuali jika Anda mengisi diri terlebih dulu, Anda tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada orang lain. Perlakukan diri dengan cinta dan hormat, maka Anda akan menarik orang-orang yang menunjukkan cinta dan hormat kepada Anda. Ketika Anda merasa buruk terhadap diri sendiri, Anda menghalangi cinta, dan Anda akan menarik lebih banyak orang dan situasi yang akan terus membuat Anda merasa buruk terhadap diri sendiri. Fokuskan pada kualitas-kualitas yang Anda sukai dari diri Anda, maka hukum tarik-menarik akan menunjukkan lebih banyak hal yang hebat tentang Anda. Agar relasi berjalan dengan baik, fokuskan pada apa yang Anda hargai dari orang lain, dan bukan pada keluhan Anda. Ketika Anda berfokus pada kekuatan orang lain, Anda akan mendapat lebih banyak kekuatan dari mereka. Rahasia Kesehatan. Dr. John Hagelin, fisikawan kuantum dan ahli kebijakan publik. Tubuh kita adalah produk dari pikiran kita. Kita mulai memahami tingkat ilmu kedokteran ketika sifat pikiran dan emosi menentukan substansi, struktur, dan fungsi fisik dari tubuh kita. Dr. John DeMartini. Dalam ilmu penyembuhan kita mengenal efek placebo. Placebo adalah sesuatu yang semestinya tidak berdampak dan berefek pada tubuh, misalnya tablet gula. Anda mengatakan kepada pasien bahwa tablet itu sama efektifnya dan yang terjadi adalah, kadang-kadang placebo itu memang berefek sama, bahkan berefek lebih kuat, dibandingkan dengan obat yang sengaja dirancang untuk efek tersebut. Mereka telah menemukan bahwa akal manusia adalah faktor terbesar dalam seni penyembuhan, kadang-kadang lebih besar daripada obat-obatan. Ketika Anda menyadari besarnya rahasia, Anda akan mulai lebih jelas melihat kebenaran yang mendasari peristiwa-peristiwa tertentu pada manusia, termasuk pada bidang kesehatan. Efek placebo adalah sebuah efek yang sangat kuat. Ketika pasien berpikir dan sungguh-sungguh percaya bahwa tablet itu menyembuhkan, mereka akan menerima apa yang mereka percayai, dan mereka akan sembuh. Dr. John DeMartini. Jika seseorang berada dalam situasi ketika ia sakit dan ia mempunyai pilihan untuk mencoba menjelajahi apa yang ada dalam pikiran yang menciptakan keadaan sakit itu, selain menggunakan obat, dan jika itu adalah situasi akut yang dapat membawa kematian, jelas pemberian obat adalah tindakan yang bijaksana, sementara mereka menjelajahi pikiran mereka. Jadi, Anda tidak perlu menyingkirkan obat-obatan. Setiap bentuk penyembuhan memiliki tempat tersendiri. Penyembuhan melalui pikiran dapat bekerja selaras dengan obat-obatan. Jika ada nyeri, obat dapat membantu menghilangkan nyeri, sehingga memungkinkan seseorang untuk berfokus pada daya kesehatan. Memikirkan kesehatan yang sempurna adalah sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang secara pribadi di dalam dirinya sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di sekelilingnya. Lisa Nichols. Semesta adalah karya besar dari kelimpahan. Ketika Anda membuka diri untuk merasakan kelimpahan semesta, Anda akan mengalami keajaiban, kegembiraan, kebahagiaan, dan semua hal besar yang dimiliki semesta untuk Anda, kesehatan yang baik, kekayaan yang baik, dan sifat yang baik. Ketika Anda mengunci diri dengan pikiran-pikiran yang negatif, Anda akan merasa tidak nyaman, Anda akan merasakan nyeri, dan Anda akan merasa seakan-akan setiap hari sangat menyakitkan untuk dilalui. Dr. Ben Johnson. Di luar sana ada ribuan diagnosis dan penyakit. Kedua hal tersebut adalah mata rantai yang lemah. Keduanya adalah akibat dari satu hal, stres. Jika Anda memberi tekanan yang cukup pada rantai dan tekanan yang cukup pada sistem, salah satu mata rantai akan putus. Semua stres dimulai dengan satu pikiran negatif. Satu pikiran yang muncul tanpa terawasi, kemudian datang lebih banyak pikiran negatif, sampai stres terwujud. Efeknya adalah stres, tetapi penyebabnya adalah pemikiran negatif, dan semuanya dimulai dengan satu pikiran negatif yang kecil. Terlepas dari apapun yang sudah terwujud, Anda dapat mengubahnya,
dengan satu pikiran positif yang kecil, yang kemudian berkembang biak. Dr. John DeMartini. Faal tubuh kita menciptakan penyakit untuk memberi umpan balik kepada kita, untuk memberitahu kita bahwa ada ketidakseimbangan sudut pandang, atau bahwa kita tidak cukup mencintai dan bersyukur. Jadi, tanda dan gejala tubuh bukanlah sesuatu yang buruk. Dr. DeMartini mengatakan pada kita bahwa cinta dan syukur akan melarutkan semua negativitas dalam hidup, terlepas dari apapun bentuk yang telah menjadi perwujudannya. Cinta dan syukur dapat membelah lautan, memindahkan gunung, dan menciptakan keajaiban. Dan cinta serta syukur dapat melarutkan semua penyakit. Michael Bernard Beckwith. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, ketika seseorang telah memunculkan penyakit pada tubuhnya atau ketidaknyamanan dalam hidupnya, dapatkah keadaan dibalikan melalui kekuatan pemikiran yang benar? Jawabannya adalah tentu saja, ya. Tawa adalah obat terbaik. Kathy Goodman, kisah pribadi. Saya didiagnosis kanker payudara. Dalam hati, dengan iman yang kuat, saya sungguh percaya bahwa saya sudah sembuh. Setiap hari saya berkata, terima kasih untuk penyembuhan saya mengucapkannya berulang-ulang. Terima kasih untuk penyembuhan saya, dalam hati saya percaya bahwa saya sudah sembuh. Saya memandang diri seakan-akan kanker tidak pernah ada dalam tubuh saya. Salah satu hal yang saya lakukan untuk menyembuhkan diri adalah menonton setiap film lucu. Dan kami akan tertawa, dan tertawa. Kami tidak bisa menambah stres ke dalam hidup saya karena kami tahu stres adalah salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan ketika Anda sedang berusaha menyembuhkan diri. Dari saat diagnosis sampai saat saya sembuh, waktunya adalah sekitar 3 bulan. Dan itu sama sekali tanpa radiasi atau kemoterapi. Kisah yang indah dan mengilami dari Kathy Goodman ini menunjukkan kerja dari 3 kekuatan besar, kekuatan sikap syukur untuk menyembuhkan, kekuatan iman untuk menerima, dan kekuatan tawa serta kegembiraan untuk melenyapkan penyakit dalam tubuh. Kathy terilami untuk melibatkan tawa sebagai bagian dari penyembuhannya setelah mendengar kisah Norman Cousins. Norman telah diagnosis mengalami penyakit yang tak tersembuhkan. Dokter mengatakan bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Norman memutuskan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama 3 bulan, yang ia lakukan hanyalah menonton film lucu dan tertawa. Penyakit meninggalkan tubuhnya dalam 3 bulan, dan dokter menyatakan kesembuhannya sebagai keajaiban. Ketika tertawa, Norman melepaskan semua negativitas, dan melepaskan penyakit. Tawa sungguh-sungguh obat yang terbaik. Dr. Ben Johnson. Kita semua memiliki program dasar di dalam diri. Program ini disebut penyembuhan diri. Anda mendapatkan luka, luka itu akan menyatu kembali. Anda mendapatkan infeksi bakteri, sistem imun datang dan menangani bakteri itu serta menyembuhkan. Sistem imun dibuat untuk menyembuhkan sendiri. Bob Proctor. Penyakit tidak dapat hidup di dalam tubuh yang memiliki keadaan emosi yang sehat. Tubuh Anda melepaskan jutaan sel setiap detik, pada saat yang sama ia juga menciptakan jutaan sel baru. Dr. John Hagelin. Sebenarnya, bagian-bagian tubuh kita digantikan setiap hari. Beberapa bagian membutuhkan beberapa bulan, bagian lainnya membutuhkan 2 tahun, tetapi dalam beberapa tahun, kita semua memiliki tubuh fisik yang baru. Jika seluruh tubuh digantikan dalam beberapa tahun, seperti yang telah dibuktikan ilmu pengetahuan, lalu bagaimana dengan degenerasi atau penyakit tinggal di tubuh kita selama bertahun-tahun? Penyakit hanya bisa ditahan di dalam tubuh oleh pikiran, oleh pengamatan penyakit, dan oleh perhatian yang diberikan kepada penyakit. Pikirkan pikiran-pikiran kesempurnaan. Pikirkan pikiran-pikiran kesempurnaan. Penyakit tidak dapat hadir dalam tubuh yang memiliki pikiran-pikiran yang selaras. Hanya kenali kesempurnaan, dan ketika Anda mengamati kesempurnaan, Anda mengundang kesempurnaan kepada Anda. Pikiran yang tidak sempurna adalah penyebab semua penyakit kemanusiaan, termasuk kesakitan, kemiskinan,
dan ketidakbahagiaan. Ketika kita memikirkan pikiran negatif, kita memutus diri dari hak waris kesempurnaan kita. Nyatakan dan niatkan, saya memikirkan pikiran-pikiran sempurna. Saya hanya melihat kesempurnaan. Saya adalah kesempurnaan. Saya melenyapkan semua kekakuan dan kekurang lenturan tubuh saya. Saya berfokus melihat tubuh lentur dan sempurna seperti seorang anak, dan setiap kekakuan dan nyeri sendi menghilang. Saya benar-benar melakukannya dalam semalam. Anda bisa melihat bahwa kepercayaan tentang penuaan ada dalam benak kita. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa kita memiliki sebuah tubuh yang baru dalam waktu yang singkat. Penuaan adalah pemikiran yang terbatas, jadi lepaskan pikiran itu dari kesadaran Anda dan ketahui bahwa tubuh Anda hanyalah berusia sekitar 1 bulan, terlepas dari seberapa banyak ulang tahun yang telah Anda tulis dalam benak. Untuk ulang tahun berikutnya, lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda dan rayakanlah sebagai ulang tahun pertama. Jangan meletakkan 60 lilin pada kue ulang tahun Anda, kecuali jika Anda ingin mengundang penuaan kepada Anda. Sayangnya, masyarakat Barat telah terfokus pada usia, yang sebenarnya tidak ada usia seperti itu. Jalan menuju kesehatan yang sempurna, tubuh yang sempurna, dan kemudaan yang abadi adalah pikiran. Anda dapat mewujudkannya melalui pikiran kesempurnaan yang konsisten. Bab Proctor. Jika Anda mempunyai suatu penyakit, dan Anda berfokus padanya, membicarakannya dengan orang lain, Anda akan menciptakan lebih banyak sel yang sakit. Lihatlah diri Anda hidup dalam tubuh yang berkesehatan sempurna. Biarkan dokter yang mengurus penyakit. Salah satu hal yang sering dilakukan orang ketika mereka sakit adalah selalu membicarakannya. Itu disebabkan karena mereka selalu memikirkannya, jadi mereka hanya memverbalkan pikiran-pikiran mereka. Jika Anda merasa agak tidak sehat, jangan membicarakannya, kecuali jika Anda menginginkan lebih banyak perasaan tidak sehat. Ketahui bahwa pikiran Andalah yang bertanggung jawab, maka ulangi sesering mungkin, saya merasa luar biasa. Saya merasa sangat baik, dan sungguh-sungguh merasakannya. Jika Anda merasa agak tidak enak dan seseorang menanyakan perasaan Anda, bersyukurlah saja bahwa orang itu telah mengingatkan Anda untuk memikirkan pikiran-pikiran perasaan enak. Hanya ucapkan kata-kata yang Anda inginkan. Anda tidak dapat menangkap apapun kecuali jika Anda berpikir Anda bisa menangkapnya. Dengan berpikir demikian, Anda mengundang sesuatu melalui pikiran Anda. Anda juga mengundang penyakit jika Anda mendengarkan orang-orang yang membicarakan penyakit mereka. Ketika Anda mendengarkan, Anda memberikan semua pikiran dan fokus Anda pada penyakit, dan ketika Anda memberikan semua pikiran kepada sesuatu, Anda memintanya. Dan jelas Anda tidak membantu mereka. Anda hanya menambah energi kepada penyakit mereka. Jika Anda sungguh-sungguh ingin membantu orang itu, ubahlah perbincangan ke hal-hal yang baik, jika keadaan memungkinkan, atau lanjutkan perjalanan Anda. Ketika Anda meninggalkannya, berikan pikiran-pikiran dan perasaan yang kuat untuk melihat orang itu sehat kembali, kemudian lepaskan. Lisa Nichols. Katakanlah misalnya ada 2 orang, keduanya menderita sesuatu, tetapi yang satu memilih untuk berfokus pada kegembiraan. Ia memilih hidup dama kemungkinan dan harapan, memusatkan semua alasan mengapa ia harus gembira dan bersyukur. Orang kedua, dengan diagnosis yang sama, memilih untuk berfokus pada penyakit, nyeri, dan saya terkutuk. Bob Doyle. Ketika orang terfokus sepenuhnya pada apa yang tidak beres dan gejala-gejala, mereka akan membuatnya bertambah parah. Penyembuhan tidak akan terjadi sampai mereka mengalihkan perhatian dari sakit menjadi sehat. Karena itulah hukum tarik-menarik. Mari kita sebisa mungkin mengingat bahwa setiap pikiran yang tidak menyenangkan adalah hal buruk yang benar-benar kita tempatkan pada tubuh, Perenti C. Mulford. Dr. John Hagelin. Pada dasarnya pikiran-pikiran yang lebih gembira menjuruskan ke biokima yang lebih gembira. Tubuh yang lebih gembira dan bahagia.
telah ditunjukkan bahwa pikiran-pikiran negatif dan stres menurunkan tubuh dan fungsi otak, karena pikiran dan emosi kitalah yang terus menyusun kembali, mengatur kembali, dan mencipta kembali tubuh kita. Terlepas dari apa yang telah Anda wujudkan pada tubuh, Anda dapat mengubahnya, di dalam dan di luar. Mulailah memikirkan pikiran-pikiran bahagia dan mulailah menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah keberadaan diri di aras perasaan. Jari-jari Anda berada di tombol merasa bahagia. Tekanlah tombol itu saat ini juga dan terus tekan dengan kuat, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dr. Ben Johnson. Singkirkan stres faali dari tubuh, dan tubuh akan menjalankan apa yang sudah dirancang baginya. Ia menyembuhkan diri. Untuk menyingkirkan penyakit Anda tidak harus memeranginya. Proses sederhana melepaskan pikiran-pikiran negatif akan membolehkan keadaan sehat alami muncul dalam diri Anda. Dan tubuh Anda akan menyembuhkan dirinya sendiri. Michael Bernard Beckwith. Saya telah melihat ginjal beregenerasi. Saya telah melihat kanker menghilang. Saya telah melihat penglihatan membaik dan kembali. Saya telah mengenakan kacamata baca selama sekitar 3 tahun sebelum saya menemukan rahasia. Suatu malam saya sedang melacak pengetahuan rahasia ke abad-abad sebelumnya, saya menemukan diri meraih kacamata untuk melihat apa yang saya baca. Dan saya menghentikan pelacakan saya. Kesadaran akan apa yang telah saya lakukan menyambar saya seperti petir. Saya telah mendengar pesan dari masyarakat bahwa penglihatan akan menurun sejalan dengan usia. Saya telah melihat orang-orang merentangkan lengan agar mereka dapat membaca sesuatu. Saya telah menyerahkan pikiran ke berkurangnya penglihatan sejalan dengan usia, dan saya telah mendatangkan keadaan itu pada saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi saya telah melakukannya. Saya tahu bahwa apa yang telah saya datangkan melalui pikiran dapat saya ubah, jadi saya segera membayangkan diri melihat dengan jelas seperti ketika berusia 21 tahun. Saya melihat diri di restoran-restoran gelap, di pesawat terbang, di depan komputer, membaca dengan jelas dan mudah. Dan berulang-ulang saya mengucapkan, saya dapat melihat dengan jelas, saya dapat melihat dengan jelas. Saya merasakan perasaan syukur dan gembira karena memiliki penglihatan yang jelas. Dalam 3 hari, penglihatan saya pulih, dan sekarang saya tidak mempunyai kacamata baca. Saya dapat melihat dengan jelas. Ketika saya menceritakan apa yang telah saya lakukan kepada Dr. Ben Johnson, salah satu guru rahasia, ia berkata, sadarkah Anda apa yang harus terjadi pada mata Anda agar Anda dapat mengalami itu dalam 3 hari? Saya menjawab, tidak, dan untunglah saya tidak tahu, jadi pikiran itu tidak ada dalam kepala saya. Saya hanya tahu bahwa saya dapat melakukannya, dan bahwa saya dapat melakukannya dengan cepat. Kadang-kadang lebih sedikit informasi akan lebih baik. Dr. Johnson menyingkirkan sebuah penyakit yang tak tersembuhkan dari tubuhnya sendiri, jadi perbaikan penglihatan saya seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan kisah ajaibnya. Sebenarnya saya mengharapkan penglihatan saya kembali dalam 1 malam, jadi menurut saya 3 hari bukanlah sebuah keajaiban. Ingatlah bahwa waktu dan ukuran tidak ada dalam semesta. Menyembuhkan penyakit sama mudahnya dengan menyembuhkan jerawat. Prosesnya sama, perbedaannya adalah di dalam benak kita. Jadi, jika Anda telah mengundang penyakit ke diri Anda, dalam benak kurangilah penyakit itu menjadi sebesar jerawat, lepaskan semua pikiran negatif, kemudian fokuskan pada kesempurnaan kesehatan. Tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Dr. John DeMartini. Saya selalu berkata bahwa tak tersembuhkan berarti bisa disembuhkan dari dalam. Saya percaya dan tahu bahwa tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Dalam perjalanan waktu, apa yang dulunya disebut penyakit tak tersembuhkan telah disembuhkan. Dalam benak saya, dan dalam dunia yang saya ciptakan, tidak ada kata tak tersembuhkan. Ada banyak ruang dalam dunia ini bagi Anda, jadi bergabunglah dengan saya dan semua yang sudah ada di dalamnya.
Ini adalah dunia tempat keajaiban adalah peristiwa sehari-hari. Ini adalah dunia berkelimpahan, semua kebaikan hadir di saat kini di dalam diri Anda. Kedengarannya seperti surga, bukan? Memang begitu. Michael Bernard Beckwith. Anda dapat mengubah hidup Anda dan Anda dapat menyembuhkan diri sendiri. Morris Goodman. Pengarang dan pembicara internasional. Kisah saya dimulai pada 10 Maret 1981. Hari ini sungguh-sungguh mengubah seluruh hidup saya. Ini adalah hari yang tidak pernah akan saya lupakan. Saya menabrak pesawat terbang. Saya berakhir di rumah sakit dalam keadaan lumpuh total. Tulang punggung saya remuk, tulang leher pertama dan kedua patah, refleks menelan saya hancur, saya tidak dapat makan atau minum. Diafragma saya hancur, saya tidak dapat bernapas. Yang dapat saya lakukan hanyalah mengedipkan mata. Tentu saja dokter mengatakan bahwa saya akan lumpuh sepanjang usia. Yang hanya bisa saya lakukan adalah mengedipkan mata. Itulah gambar diri saya yang mereka lihat, tetapi tidak menjadi masalah apapun yang mereka pikirkan. Yang terpenting adalah apa yang saya pikir. Saya menggambarkan diri saya sebagai orang yang normal kembali, berjalan keluar dari rumah sakit itu. Satu-satunya hal yang perlu saya olah di rumah sakit adalah pikiran saya, dan sekali Anda mendapatkan akal Anda dapat menyatukan segalanya kembali. Saya disambung ke alat bantu napas dan mereka berkata saya tidak akan pernah bersiap bernapas sendiri karena diafragma saya hancur. Tetapi sebuah suara kecil terus berkata pada saya, bernapaslah dalam-dalam, bernapaslah dalam-dalam, dan akhirnya saya dilepaskan dari alat bantu napas. Mereka tidak dapat menjelaskan. Saya tidak membiarkan segala sesuatu yang dapat mengalihkan saya dari tujuan atau visi memasuki benak saya. Saya menetapkan tujuan untuk berjalan keluar dari rumah sakit pada hari Natal. Dan saya melakukannya. Saya berjalan keluar dari rumah sakit dengan kedua kaki saya sendiri. Mereka bilang itu tidak mungkin. Itulah hari yang tidak pernah akan saya lupakan. Untuk orang-orang yang saat ini sedang duduk dan kesakitan di luar sana, jika saya ingin meringkas hidup saya dan meringkas apa yang dapat mereka lakukan dalam hidup, saya akan meringkasnya dalam 6 kata, manusia mewujud seperti apa yang dipikirkannya. Morris Goodman dikenal sebagai manusia ajaib. Kisahnya dipilih untuk film The Secret karena menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan dan potensi yang tak terbatas dari pikiran manusia. Morris mengenal kekuatan di dalam dirinya untuk mewujudkan apa yang ia pilih untuk dipikirkan. Segala sesuatu itu mungkin. Kisah Morris Goodman telah mengilhami ribuan orang untuk berpikir, membayangkan, dan merasakan jalan mereka kembali ke kesehatan. Ia mengubah tantangan terbesar dalam hidupnya menjadi karunia terbesar. Sejak film The Secret diluncurkan, kami telah dibanjiri kisah ajaib dari semua jenis penyakit yang menghilang dari tubuh orang-orang setelah mereka menonton The Secret. Segala sesuatu itu mungkin jika Anda percaya. Dalam hal kesehatan saya ingin mengakhiri dengan kata-kata yang mencerahkan dari Dr. Ben Johnson, sekarang kita sedang memasuki era kedokteran energi. Segala sesuatu di semesta memiliki frekuensi dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengubah frekuensi atau menciptakan frekuensi yang sebaliknya. Sebegitu mudahnya mengubah segala sesuatu di dunia, terlepas dari apakah itu penyakit atau isu-isu emosional atau apapun. Ini sangat besar. Ini adalah hal terbesar yang pernah kita jumpai. Ringkasan rahasia. Efek placebo adalah sebuah contoh tindakan hukum tarik-menarik. Ketika seorang pasien sungguh percaya bahwa tablet itu menyembuhkan, ia menerima apa yang ia percayai dan sembuh. Berfokus pada kesehatan yang sempurna adalah sesuatu yang dapat kita semua lakukan di dalam diri, terlepas dari apa yang sedang terjadi di luar diri. Tawa menarik kegembiraan, melepaskan negativitas, dan menjurus ke penyembuhan ajaib. Penyakit ditahan di tubuh oleh pikiran, oleh pengamatan penyakit, dan oleh perhatian yang diberikan kepada penyakit.
Jika Anda merasa agak tidak enak badan, jangan membicarakannya, kecuali jika Anda menginginkan lebih banyak keadaan tidak enak. Jika Anda mendengarkan orang lain membicarakan penyakitnya, Anda menambah energi kepada penyakit mereka. Sebaiknya, gantilah perbincangan ke hal-hal yang baik, dan berikan pikiran yang kuat dalam melihat orang itu dalam keadaan sehat. Kepercayaan tentang penuaan hanya ada dalam pikiran, jadi lepaskan pikiran-pikiran itu dari kesadaran Anda. Fokuskan pada kesehatan dan kemudahan abadi. Jangan mendengarkan pesan-pesan masyarakat tentang penyakit dan penuaan. Pesan-pesan yang negatif tidak bermanfaat bagi Anda. Titik. File 3 telah selesai. File selanjutnya, file 4, berisi rahasia dunia, rahasia Anda, rahasia kehidupan, dan biografi. By Chasloft.